teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tadi sudah disampaikan bahwa akad wakalah ini akad jaiz, akad yang tidak mengikat. Maka masing-masing pihak, baik yang mewakilkan ataupun yang menjadi wakil, boleh membatalkan akad ini kapan saja. Ya, termasuk akad perwakilan ini akan jadi batal kalau salah satu dari keduanya meninggal. Di kematian menyebabkan akad wakalah ini meninggal. Misal begini, ini ada orang, saya perintah, saya jadikan wakil saya. Kamu tolong, ini tak kasih uang 10 juta, carikan motor buat saya. Ya, jadi di tengah-tengah dia sedang nyari motor, saya meninggal, mati. Ini nggak boleh nerusin apa namanya pencarian motornya, tidak otomatis terus dia boleh meneruskan dia mau beli motor, nggak boleh. Kenapa? Karena dengan kematian salah satu dari dua pihak ini, yang mati yang nyuruh atau yang disuruh, memiliki akad wakalah menjadi batal. Bukan terus otomatis berpindah ke ahli waris secara otomatis, tidak. Tapi akadnya batal. Nah, kalau mau diteruskan ya akad lagi. Kemudian ada pembahasan juga di sini, wal wakilu aminun. Kedudukan seorang wakil dalam menguasai harta yang diwakilkan kepadanya. Misalnya begini, saya memberikan uang 100 juta kepada wakil untuk beli mobil. Tolong boleh no, Avanza ya gak apa-apa. Yang penting sip tur murah. Akhirnya saya kasih dia uang berapa Pak? 100 juta. Ya, oleh wakil saya simpan. Nah terus dia ini dicopet ataupun dirampok, ganti nggak wakil ini? Inilah posisi seorang wakil adalah aminun, orang kepercayaan. Sudah menjadi prinsip, orang yang posisinya sebagai amin, orang kepercayaan, itu tidak ganti. Kerusakan barang yang timbul dia tidak ganti, kecuali ini Pak, kalau kerusakan itu timbul sebab kecerobohan dia. Prinsipnya kalau nggak ceroboh tidak ganti. Contoh wakil, contoh petugas amanah, jangan diangkat jadi tim amanah, tukang ngumpulin uangnya mau untuk apa atau apa gitu. Jadi di tengah-tengah Anda simpan kok dirampok, atau ada rumah Anda terbakar sehingga hancur ini, musnah uang ini, Anda tidak ganti. Oke, contoh Pak. Nah, gitu. Salah dewe ya, dadeknya aku orang kepercayaan. Kamu sudah ridho, rela menjadikan aku sebagai orang kepercayaan. Berarti apapun yang terjadi atas barang yang kau percayakan, aku nggak tanggung jawab. Intinya apa? Kecuali kalau sebab ceroboh. Termasuk orang dititipin posisinya sebagai amin, orang kepercayaan. Jadi dengan dititipi motor,
kok terus motornya dicuri orang, itu tidak ganti, kecuali ceroboh. Nah, contoh ceroboh berikut Pak. Malam hari nggak dimasukkan di rumah, atau di daerah-daerah yang rawan di Jakarta motor dibiarkan aja parkir di luar walaupun siang hari nggak dikunci. Nah, tentang baro alhamdulillah siang malam itu geledakan Pak. Alhamdulillah, semoga Allah jaga terus, nggak apa-apa, nggak dikunci ya, buatan di gembok sebagian buatan ini. Termasuk yang kita bayar itu. Beriman? Termasuk yang kita bayar itu. Kita bayar beriman. Parkir. Titipkan. Terus hilang. Terus penitipan sepeda motor. Misalkan di terminal Mas Bakti kita titipkan kan bayar 5.000. Itu kalau bilang ya, apa tetap enggak kan itu diberi jam ya. Intinya kalau nggak ceroboh nggak ganti. Kalau tidak ceroboh tidak ganti. Dia sudah menjaga sesuai prosedur. Tiba-tiba datang gerombolan perampok bersenjata misalnya. Yes, kalah kabeh nih penjaganya. Nah, akhirnya diambilin motornya, nggak ganti. Tapi kalau ceroboh, ada motor satu yang disimpan di luar, nggak dirantai, cuma dikerukupi mawon, diselubungi dengan terpal, ini belum cukup untuk jaga. Maka kalau disuruh orang ganti. Kalau sudah dirantai penjagaan yang layak untuk semacam barang itu, maka tidak ganti. Begitu Pak Gen? Bolehkah orang yang diberi kepercayaan itu mengambil sebuah keuntungan akan tapi terbuka fair dengan pihak yang mewakili? Satu misal diberi sejumlah uang untuk beli sepeda motor dengan harga sekian, akan tetapi dia menyampaikan kepada yang mewakili menaikkan harga, akan tetapi dengan keterbukaan ini untuk sebagai komisi maksudnya gitu. Ini baru mau saya bahas nanti. Terus kalian aja karena sudah ada yang bertanya. Posisi wakil itu istilahnya para ulama adalah safirun mahdud, murni utusan, murni sebagai utusan, seolah-olah cuman kepanjangan tangan saya. Ketika saya mewakilkan sesuatu kepada seseorang, maka seolah-olah orang itu cuman kepanjangan tangan dari tangan saya ini. Maka seandainya dia dapat bonus, orang ini saya suruh beli ini di toko A, karena pembeliannya banyak, akhirnya oleh toko A itu dia dikasih bonus komisi. Itu bukan hak dia, nggak boleh dia ambil, itu hak saya yang nyuruh. Termasuk wakil yang murni, wakil murni lah kita bahas wakil murni, itu juga tidak berhak ngambil keuntungan. Wakil yang murni hanya sebagai wakil, nggak ada izin. Yang ditanyakan tadi kan terbuka, izin kalau ada lebihnya buat komisi saya, itu lain lagi nanti. Tapi wakil yang murni nggak ada akad, maka dia nggak boleh ngambil keuntungan. Dia juga tidak boleh menjual barang itu untuk dirinya sendiri. Misal saya nyuruh orang, Pak Ali, tolong kau jualkan motorku ini. Akhirnya oleh Pak Ali dibeli sendiri. Datang ke saya, ujuk-ujuk pun ngulung nih duit. Datang ke saya langsung menyerahkan uang, ini Pak hasil penjualannya. Padahal itu dibeli oleh dia sendiri. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Nanti akan terjadi apot-apotan dengan diri sendiri. Dia yang saya suruh jual, dia juga yang membeli.
Diri, tak jual motor ini ke kamu. Iya, aku terima sendiri. Betul asal. Itu namanya ittihadul qabid wal muqbid, istilahnya para fuqaha. Ya supaya boleh bagaimana, gampang, tinggal aja ngomong sama saya, Pak, saya boleh sendiri aja ya. Ya ngoten niku pun sah. Nanti gambaran yang enggak sah ini dia meneng-meneng, tidak omong apa-apa, dibeli sendiri, datang ke saya langsung ngasihkan uang. Ini hasil penjualannya. Nah ini yang enggak boleh seperti ini. Berarti dia jualan ke diri sendiri. Tapi kalau terus dia ngomong, Pak, saya beli aja, daripada dibeli orang lain, kalau itu boleh. Begitu ya? Ini belum. Nah ini wakil yang murni. Ya kalau yang ditanyakan tadi, wakil yang sudah minta izin untuk dapat keuntungan, ini boleh. Sudah jadi boleh. Karena jadi kalau sudah ada izin, ada macam-macam bentuknya. Ada yang pokoknya soko aku dari saya pokoknya 10 juta. Udah kamu jual berapa nanti lebihnya buat kamu, ini boleh. Atau tolong uang 10 juta ini kau belikan motor merek ini tahun sekian. Nah yang penting bagus barangnya, nanti kalau isik susuk PN nih, buat komisi kamu, boleh juga ini. Ini sudah bukan wakil murni, ini wakil tapi akad wakil tapi ditambahi akad apa nih ya? Boleh ngambil keuntungan, ini boleh. Terus kita lanjutkan pembahasan kita. Dalam akad perwakilan yang mutlak, akad mutlak itu dalam akadnya tidak diberi penjelasan-penjelasan, pokoknya cuma begini, tulung dolo motor iki, tolong kau jualkan motor ini. Dia tidak menjelaskan minimal harganya harus berapa, tidak juga dijelaskan boleh dibeli kredit atau enggak, harus cash apa boleh kredit, tidak dijelaskan macam-macam. Pokoknya cuma tolong kau jualkan motor ini. Ini namanya akad apa Pak? Akad mutlak, akad yang tidak ada penjelasannya. Nah dalam akad yang mutlak seperti ini, apakah wakil itu terus bebas? Ora ditontokne sak karepmu. Apa terus boten? Boten. Tidak, karena wakil itu tadi hanya kepanjangan tangan bagi yang nyuruh dia. Maka semua yang dia lakukan harus berdasar kemaslahatan orang yang nyuruh. Maka para ulama mengatakan tidak boleh seorang wakil menjual barang atau membeli barang dengan akad wakalah yang mutlak tadi, kecuali dengan 3 syarat. Ditulis di kitab Anda tadi. Yang pertama, harga jualnya harus harga pasaran, harga umum barang itu di tempat itu, harga umum barang seperti itu di tempat itu. Itu pertama. Nggak boleh kurang dari itu. Kalau kurang, wakil nanggung. Kalau kurang, wakilnya nanggung. Kecuali kalau wakil izin terus diisi. Kemudian yang kedua, jual belinya itu pembayarannya harus memakai mata uang negeri itu. Harus memakai mata uang negeri itu. Saya suruh orang untuk jual motor saya, karena kejadiannya di Indonesia, nanti dia hanya boleh menjual dengan apa Pak? Rupiah. Dia tidak boleh menjual dengan apa ringgit atau ini atau itu, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, sudah kita bahas sebetulnya tadi,
tidak boleh menjual barang itu kepada dirinya sendiri. Terus di antara ketentuan akad wakalah juga, wakil ini apakah boleh dia diangkat jadi wakil, terus oleh dia diwakilkan lagi ke orang lain? Boleh atau betul? Dia kita jadikan wakil kita untuk jual motor misalnya, ya oleh dia malah diwakilkan lagi ke orang lain tanpa izin baru nih. Kalau izin baru jelas boleh. Pak, tak wakilnya wong liya ya. Ya rapopo. Nah, ini jelas boleh, nggak dibahas. Ini yang kita bahas ini tanpa ngomong, tanpa izin baru, apakah boleh seperti itu? Diperinci lah. Diperinci. Kalau sebetulnya dia mampu melaksanakan perkara yang diwakilkan kepadanya, tidak ada udzur, maka nggak boleh. Selagi dia mampu, dia tidak ada udzur, maka tidak boleh dia mewakilkan lagi ke orang lain. Kenapa? Karena yang nyuruh itu, kenapa nyuruh dia? Karena dia ridho dengan orang ini. Dia belum, yang nyuruh dia belum tentu ridho kalau ini diwakilkan ke orang lain lagi. Sedangkan semua muamalah harus didasarkan atas saling ridho, maka nggak boleh. Selagi mampu, nggak ada udzur, bisa dikerjakan sendiri, tidak boleh diwakilkan ke orang lain, kecuali izin lagi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, perincian yang kedua, ketika ada udzur, misalnya mau safar, ataupun dia nggak mampu mengerjakan perkara yang diwakilkan kepadanya itu, maka boleh diwakilkan ke orang lain. Tapi betul, kalau izin jelas boleh. Tapi orang lain ini yang dia pilih untuk jadi wakilnya lagi itu harus orang yang dapat dipercaya. Harus orang yang dapat dipercaya. Terus satu lagi, dalam akad wakalah ini, seorang wakil yang disuruh untuk membeli sesuatu barang, maka dia nggak boleh membeli barang yang cacat. Mau Pak Anu menyuruh saya nggak ada batasan-batasan, berarti terserah aku. Tak cukup nih barang saya cacat, ya oleh orang jalur anyar. Akhirnya dibelikan barang yang cacat, biar harganya murah, biar untungnya banyak, nggak boleh. Termasuk jualan dengan kredit itu nggak boleh. Saya suruh wakil saya untuk jual motor saya, oleh si wakil, padahal nggak ada penjelasan dari saya, malah dijual dengan kredit, nggak boleh. Karena penjualan dengan kredit itu merugikan gitu, yang nyuruh. Kredit itu bahayanya Pak. Apa bahayanya? Nek Melayu kok iki. Mboten bayar. Dicrit-crit bayare. Makanya dalam akad wakalah yang mutlak enggak ada penjelasan-penjelasan, seorang wakil tidak boleh menjual dengan kredit. Kalau izin bagaimana Pak? Kalau izin boleh, terserah apa saja boleh. Mau dijual kredit, mau dijual dengan harga murah, beli barang yang aib, beli barang yang paling jelek sekalipun, kalau diizini oleh yang nyuruh, ini boleh. Tapi ini yang kita bahas dalam akad wakalah yang apa tadi Pak? Mutlak, yang tidak dijelaskan batasan-batasannya. Itu pun wakil tidak boleh bertindak seenak dia.
kejadian dulu di koperasi-koperasi pondok ini. Ini, misalnya Kiai A punya satu toko di pondok. Kan biasanya yang nunggu-nunggu toko itu ada anak-anak khidmat Pak gitu. Nah, kan dia banyak belanja di satu tempat. Namanya penjual, dibeli banyak, akhirnya dikasih hadiah-hadiah. Dan itu kasusnya ini nggak. Ini tak kasih hadiah, ini buat kamu, ini buat Kiai A, Kiai kamu, ini buat Kiai B, ini buat Kiai C. Boleh nggak? Kalau hadiah ya boleh. Menurut saya kalau ada hadiah ya boleh. Pertanyaannya, apakah akan terjadi pemberian hadiah kalau tidak diawali dari belanja yang banyak tadi? Oke. Ini semua hadiah yang sudah ditentukan ini buat kamu, Pak Wakil, ini Kiai kamu, Kiai A, ini Kiai B. Itu semuanya itu miliknya siapa Pak? Kiai A yang nyuruh tadi. Dia si wakil nggak berhak, Kiai B juga tidak berhak. Yang berhak siapa? Kiai A yang nyuruh si wakil tadi untuk belanja di situ, belanja dalam jumlah yang banyak sehingga menimbulkan senangnya pemilik toko, sehingga menimbulkan dia memberi hadiah. Maka hadiah ini timbul sebab barang-barang milik Kiai A. Akhirnya hadiah ini juga milik Kiai A. Makanya diputuskan kalau ada yang seperti itu, saya nggak tahu keputusannya bagaimana. Karena anak-anak koperasi itu sering seperti itu Pak. Begini Pak, ini kenyataan dalam satu instansi membelanjakan yang jelas bukan uang pribadi, uang negara, disuruh belanja ini itu. Nah kemudian pasti itu yang belanja di situ mesti dapat bonus atau fee gitu, dan itu biasanya ya si yang nyuruh tadi ya si kepala instansi itu maupun si kurirnya itu wakil ya. Itu gimana Pak? Prinsipnya seperti ini tadi. Tapi uangnya negara Pak, bukan uang pribadi. Kan dia berarti semua keuntungan yang milik yang nyuruh dia. Aslinya seperti itu. Yang nyuruh. Iya. Sih tadi nyuruh nih Bu. Negara itu sih. Ini bisa boleh asalkan diizini oleh yang nyuruh, atas sepengetahuan yang nyuruh dan yang nyuruh membolehkan, ini maka boleh. Nah, berikut gambarannya saya nggak tahu praktek di lapangan. Nonton? Ada lagi pertanyaan? Enggak Mas Wahid. Ribon itu. Dapat terima kasih.
Iya, itu. Menjamu tamu mohon Pak sing ini disuguhi damel kopi susu ngene. Boleh sama nih. Boleh sama. Boleh gampang disesuaikan. Dijamu makanan boleh bungkus. Dan ini mau prinsipnya kan dia ini juga sebagai wakil petugas-petugas ini. Dan semua fee yang masuk ke dia ini ya aslinya haknya yang nyuruh, haknya kantor. Mana ya? Ambil keuntungan nggak boleh kan? Ribuan? Ambil keuntungan dari sekolahan dulu. Saya kan sekolahan. Mas kemarin harga. Mengambil keuntungan dari pembelian. Belinya 100 jadi 110. Dan ini mau kembali lagi. Ini akad perwakilan yang murni atau sudah minta izin sebelumnya? Supaya boleh ya harus minta izin. Karena kalau jadi akad wakil murni nggak boleh. Kalau beli itu pernah kan? Sekolah beli ke saya gitu. Itu boleh apa? Boleh, tambah boleh lagi kalau itu. Kalau itu lebih simpel lagi malahan. Tapi sekolahan bukan jenengan ya wakilnya sekolahan. Saya orang sekolahan. Tapi yang angkat akan mereka. Nah, nanti kalau jenengan juga yang wakil sekolahan, jenengan juga wakil terjadi seperti tadi itu ittihadul qabid wal muqbid. Misalkan Pelakon. orang dokter kasih resep. Padahal di apotek A itu sebenarnya tidak ada fee-nya, tapi harganya murah. Akhirnya diresepkan di apotek B. Itu ada fee-nya, tapi harganya di situ agak mahal. Hukumnya Kalau itu nggak apa-apa. Dokter kan cuma menunjukkan. misalkan, tapi tahu dokter itu tahu kalau nanti di apotek A itu aslinya harganya murah, misalkan 100. Tapi kalau di apotek B bisa Nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa. Secara akad boleh. Ada lagi Pak, monggo. Ya. Suatu contoh ada proyek pembangunan didanai oleh pemerintah. Dana itu sudah dikenakan PPH, tapi instansi itu mengenakan dana tambahan di luar perjanjian. Suatu contoh dana 15% disetor ke negara lagi, tapi ada 10% kemudian di instansi itu diserahkan kepada pimpinan. Bagaimana? Angel. Terjadi di lapangan. Iya, terjadi di lapangan sering kan? Nggak sering. Membudaya. Ya tergantung akadnya dari atasan bagaimana Pak. Kalau akadnya semula nggak ada ketentuan seperti itu, terus dibuat-buat sendiri ketentuan seperti itu nggak boleh. Tapi kalau dari atas sana yang diizini, jika sekian persen, ya berarti boleh. Tidak mungkin. Nanti Pak, ya. Dan biasanya yang menetapkan pengenaan tambahan itu adalah malah atasan. nanti Jadi setor ke atasan. ya prinsipnya seperti itu Pak. Ya. Dari dana itu dari siapa asalnya? Ya kalau yang dari tempat asalnya dana itu enggak memberi wewenang, nanti bisa jadi enggak boleh. Tapi kalau yang dari tempat asalnya dana memberi wewenang, bisa jadi boleh. Jadi dananya dari negara saja. Jadi dana negara itu sudah ditetapkan bahwa BPN-nya sekian persen. Tertulis dalam perjanjian proyek. Tapi instansi-instansi itu
membuat aturan yang tidak tertulis, nanti setor sekian persen. Dan itu tidak ada perjanjian. Tapi kalau nggak setor, nggak bagian dana yang diserahkan kepada instansi itu. Nah, itu bagaimana? Ya, buatan apa salah? Aslinya Cik. yang memantapkan jelas. Memang kita perlu jelas. Kita tadi ya. Kita itu yang mungkin dianggap berpengalaman dalam menangani perkara. Jika ada orang yang mempunyai masalah, itu disampaikan kepada kita, kepada kami. Namun mereka itu pada dasarnya tidak untuk menghubungkan secara sebenarnya. Pengennya hanya untuk mencarikan solusi atau jalan tengah supaya terwujud perdamaian. Itu dari seperti itu. Nah, ketika ada nanti Pak kalau ini nanti damai, insya Allah ada yang menyampaikan, kadang tidak menyampaikan, tapi di akhirnya ketika itu ada penyelesaian di antara kedua pihak yang berperkara bermasalah, akhirnya ada ketemu, itu ada pemberian kepada kita itu tanpa kita menginginkan ada perbedaan. Boleh kalau itu Pak. Ya. Boleh. Boleh. Ya. Meskipun ada kutip, barangkali penafsiran itu barangkali orang ini meminta tolonglah pada mereka solusi pada kita itu karena kita yang sering menangani perkara dalam hal ini berisilah jadi seperti itu. Jadi apakah kita masih terbawa solusinya atau di luar itu karena kita mereka itu hanya menginginkan untuk didamaikan perjalanan. Buatan masalah nih. Yang penting pemberian itu tidak menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang harusnya dihukum jadi nggak dihukum. Oke. Hanya didamaikan saja begitu. Ini seolah-olah hadiah karena orang tadi berjasa mendamaikan dia. Betul apa betul masalah? Dari pimpinan sendiri kan sudah melarang. Dari pimpinan melarang. Kita tidak boleh menerima imbalan untuk apapun. Semua masalah. Kita tulis. Pripun niku? Ya niku kalau bola alam ya memang perlu dijaga seperti itu. Tetapi yang dikhawatirkan yang saya pahami dari larangan seperti itu nanti akan jadi kalau nggak seperti itu berbelit-belit jadi macam-macam begitu jadinya. Tapi aslinya selagi tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak merubah apapun sesuatu yang telah ditetapkan, ini buat masalah hasilnya. Tetapi nanti bisa terlarang juga kalau menimbulkan efek yang nggak bagus. Bukan ininya yang dilarang, tapi efek buntutnya ini bisa nanti terus menjalar jadi satu sunnah yang nanti kalau nggak gitu terus berikut nanti terlarangnya bisa dari segi akibat rentetan yang mungkin ditimbulkan. Tapi kalau itunya aja hasilnya boleh-boleh saja nih. Jadi, monggo dengan biasanya yang mereka terjadi itu kan perkara penipuan itu rata-rata kita punya materi kembali. Tiba? Materi itu pasti kembali. Selama ini yang terjadi seperti itu. Proses sampai dikatakan Pak Joko tadi,
apabila kembali biasanya orang itu kan akan memberi. Kadang sama berarti apakah itu sunnah? Karena seperti yang dengar Rasulullah, pegawai pajak. Pegawai pajak itu orang bukan pegawai pajak karena apa? Yang penyidik itu memberikan suatu pegawai pajak. Pegawai pajak itu kan tanya Rasulullah bahwa itu tidak diperbolehkan. Apakah itu perkaranya sama seperti itu? Itu hampir terjadi seperti itu rata-rata. Tentu pasti ini orang itu materinya kembali. Nah, seperti sama Pak Joko. Oke, sami. Ini bukan pajak, ini beda dengan pajak ini. Nih. Nah, pemberiannya itu apakah atas suri dia memberi itu karena apa ya? Karena pekerjaannya atau karena terima kasih atau apa? Karena yang memberi gambarnya seperti itu. Atau itu suka atau jadi kesannya apa seperti itu? Kalau pajak itu. Kalau nggak diberi, efeknya apa? Ya sebenarnya ya tidak ada apa-apa. Memang kita sudah bersuka seperti itu. Nih. Berarti nggak masalah kalau diberi. Seandainya nggak diberi pun nggak ada apa-apa, maka diberi nggak apa-apa. Betul ya, Masya Allah. Memang gerutu, orang tahu balas budi. Iya, capek-capek orang tiga popot. Begitu Bapak-bapak sekalian, ini semua penting untuk kita perhatikan. Karena salah satu pertanyaan yang akan kita hadapi nanti adalah an malihi min aina iktasabah. Orang ini akan ditanya dari mana hartamu. Dari mana harta itu kamu dapatkan dan fima anfaqoh, kemana kamu belanjakan. Karena diri kita, umur kita, harta kita ini semua milik Allah, maka semuanya juga harus diikutkan syariatnya Allah Ta'ala. Dan ini akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita minta supaya urusan-urusan kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tandanya orang mau diberi, kata Kiai dulu, belum jaluk. Wongi pokoknya nek belum jaluk, ya kok tandanya arep di KI. Kalau mau doa, maknanya mau diberi. Gak mau doa, yang gak diberi, mau gak minta. Makanya kita selalu minta, jangan minta diuji. Arahan dari sebagian ahli hikmah, jangan minta diuji, gak kuat. Selalu yang kita minta ini afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah, tamamal afiyah, kesejahteraan, keselamatan yang sempurna, dawaman afiyah, yang langgeng berterus. Kita selalu minta dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah hadirin yang mulia. Insyaallah. Sempurnanya majelis, subhanallah bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.